Dan saudara, untuk membahas terkait polemik yang kemudian muncul atau pro kontra dari kalung yang akan diproduksi dan diklaim mampu menangkal virus corona, pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di antaranya yang sudah hadir adalah Dr. Ingrid Tania. Beliau adalah Ketua Umum Perkumpulan Dokter, Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Juga ada Pak Tri Yunis Miko, pakar epidemiologi dari FKM Universitas Indonesia. Selamat pagi, Ibu Ingrid. Selamat pagi, Pak Tri. Selamat pagi, Mas Bayu. Selamat pagi, Pak Tri. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita juga sebetulnya mengundang Kementerian Pertanian, tapi kami pagi hari ini dari Kabiro Humas Kementerian Pertanian menyatakan nanti jam 10 hari ini akan ada press conference resmi dari Kementerian Pertanian dari Bogor berkaitan dengan hal ini, sehingga belum bersedia untuk hadir pada pagi hari ini. Jadi kita akan mendengarkan nanti pada pukul 10 ada keterangan resmi dari Kementerian Pertanian. Tapi sebenarnya yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, terutama pemirsa Sapa Indonesia Pagi, sedikit-sedikit dululah pengetahuan begitu, tanpa ingin lebih kepada polemiknya, karena benarkah ini kemudian bisa antivirus corona begitu. Saya ke Dr. Ingrid dulu deh. Eukaliptus itu memang berfungsi seperti apa sih sebenarnya, karena dokter kan memahami hal ini dan mempelajarinya. Dr. Ingrid? Oke, jadi minyak eukaliptus itu kan berasal dari tanaman biasanya dari spesies Eucalyptus globulus ya. Jadi memang minyak eukaliptus ini memang secara pengalaman empirik dari berbagai negara gitu, dari zaman nenek moyang kita dulu memang dipakai ya untuk meredakan gejala-gejala gangguan pernafasan gitu ya. Tetapi dipakainya yang paling sering adalah dengan cara dioles, misalnya topikal ya, dioles pada leher misalnya, atau dihirup uapnya. Jadi memang sudah ada riwayat pengalaman empirik yang seperti itu. Nah, kemudian ada juga penelitian-penelitian yang juga menunjukkan bahwa minyak eukaliptus ini memang bisa membantu meredakan gejala gangguan pernafasan ya pada penyakit-penyakit misalnya infeksi pernafasan, saluran pernafasan akut misalnya ya. Tetapi penelitiannya memang masih jauh ya, masih jauh kalau untuk dibuktikan secara klinis pada pasien COVID-19 misalnya, atau sebagai pencegah atau penangkal antivirusnya COVID-19 gitu. Itu masih jauh ya. Ya, pengertian saya atau juga mungkin pemirsa Sapa Indonesia ketika mendengar dan membaca atau mengenai informasi ini adalah eukaliptus ini biasa kita kenal sebagai kayu putih. Itu benar ya? Seperti itu, Dr. Ingrid? Jadi sebenarnya begini, yang kita kenal selama ini dengan minyak kayu putih itu sebenarnya asalnya berasal dari spesies tanaman Melaleuca lecadendron atau Melaleuca kayu putih. Jadi sebenarnya awalnya bukan berasal dari tanaman Eucalyptus globulus gitu ya, tetapi berhubung tanaman Melaleuca kayu putih atau Melaleuca lecadendron ini mungkin ketersediaannya di dunia ini kurang tersedia berlimpah, sehingga disubstitusi dengan eukaliptus gitu ya. Dan memang banyak sekali kemiripan antara eukaliptus dengan Melaleuca kayu putih. Jadi dari segi aromanya itu banyak kesamaan, kemudian dari segi senyawa-senyawa aktifnya gitu ya. Misalnya ada senyawa aktif yang namanya eukaliptol atau 1,8-sineol gitu. Itu ada dalam minyak eukaliptus maupun dalam minyak Melaleuca kayu putih. Oke. Jadi tidak persis sama, bukan eukaliptus itu adalah kayu putih, bukan begitu ya, tetapi kemudian banyak menjadi substitusi. Baik, jadi wawasan juga nih kita ngobrol pagi ini, Dr. Ingrid. Pak Tri, kalau dari hal yang kemudian berkembang di tengah masyarakat, menurut Pak Tri sampai seberapa ya semua sedang mencari, semua negara termasuk kita sedang mencari vaksin yang benar-benar kemudian bisa mengatasi COVID-19 atau COVID-19 ini. Bagaimana kemudian hal-hal semacam ini bisa, maksud saya bagaimana kita berhati-hati terhadap segala informasi begitu. Kalau menurut Anda agar masyarakat kemudian tidak euforia, sudah ketemu nih apa yang kemudian bisa membunuh COVID-19 dan lebih abai lagi terhadap situasi sekarang begitu, Pak Tri?
Ya, jadi eukaliptus memang bisa membunuh zat aktifnya bisa membunuh dalam virus di luar tubuh manusia atau in vitro. Tapi tidak terbukti untuk membunuh di dalam tubuh manusia atau in vivo. Jangan lupa bahwa virus itu akan mati sendiri dalam waktu 8 jam di suhu lebih dari 20 derajat Celcius gitu. Jadi kemudian kalau dengan sabun juga akan mati cepat begitu. Jadi kalau dia mematikan dalam eukaliptus mematikan dalam 8 jam itu apa artinya begitu. Jadi yang kedua adalah dosisnya. Jadi dosisnya tidak pasti berapa gitu dalam eukaliptus. Kemudian bentuknya ini kalung begitu. Jadi seolah-olah dia bisa melindungi kita di dalam tubuh manusia begitu. Jadi yang saya takutkan adalah penggunaan kalung ini kemudian bisa melindungi tubuh orang begitu dari infeksi virus corona 19 begitu. Jadi dengan memakai kalung orang nggak pakai masker begitu ditakutkan kemudian seolah-olah dia kebal terhadap virus 19 begitu. Ya, itu yang memang kemudian menjadi kekhawatiran begitu. Padahal kalau ada orang yang carrier dari COVID-19 berada di dekat kita, kita nggak pakai masker, hanya memakai kalung ini begitu yang kemudian dibilang ini antivirus corona, ada droplet begitu, sebenarnya dia bisa saja terpapar, begitu kan Pak Tri? Iya betul. Jadi kalau virus masih hidup dimasuk ke dalam saluran pernapas manusia, kemudian ya pasti kalaupun misalnya eukaliptus itu membunuhnya lebih dari 2 jam, itu nggak ada gunanya. Ya. Jadi sebagai pengetahuan kita juga, eukaliptus sendiri itu dalam bentuk apa kemudian? Seperti cairan kah atau apa yang kemudian bisa membunuh virus, dan virus apa aja itu Pak Tri yang bisa terbunuh? Kalaupun terhadap virus COVID-19 masih terus diselidiki sebetulnya. Ya, kalau dilihat dari bentuknya kalung begitu, jadi uap eukaliptus itu bisa membunuhnya, membunuh virus COVID-19. Ya. Tapi berapa jam, kemudian berapa lama begitu, dosisnya berapa, nggak ada informasi begitu. Oh ya, baik. Saya ke Dr. Ingrid lagi. Begini Dr. Ingrid, dari beberapa keterangan yang kita baca, saya membaca di beberapa artikel online begitu, berkaitan dengan keterangan Kementerian Pertanian bahwa sudah ada pembuktian dalam hal kesaksian dari pasien yang terpapar COVID-19 ketika dia kemudian diberikan eukaliptus, menghirup terus begitu, mungkin cukup sering, dan ketika dilakukan tes uji lagi apakah masih ada virus COVID-19 ternyata negatif begitu. Nah itu apa memungkinkan memang dilakukan seperti itu? Apakah benar bisa terjadi? Karena kan saya mau mengambil tengah-tengahnya lah begitu. Kesaksian tersebut benar adanya begitu. Tapi kan tidak hanya diberikan eukaliptus semata begitu, mungkin ada obat-obatan lain. Nah hal semacam ini bagaimana kita kemudian melihat apa yang kemudian disampaikan oleh Kementerian Pertanian berkaitan dengan pembuktian-pembuktian ini, Dr. Ingrid? Oke, jadi memang saya juga mendengar kesaksian tersebut ya, tetapi memang tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Bayu bahwa pasien yang positif COVID-19 ini itu tentunya mereka akan diberikan pengobatan yang sifatnya standar ya untuk COVID-19 ini sesuai protokol yang berlaku ya, sesuai SOP yang berlaku sehingga diberikan pengobatan standar. Kemudian biasanya pemakaian minyak kayu putih ini sifatnya sebagai komplementer ya, sebagai suportif untuk mengurangi keluhan-keluhan pernafasan. Nah, pentingnya suatu penelitian itu untuk membuktikan bahwa apakah kesembuhan dari pasien ini faktor terbesarnya dari mana, misalnya apakah
dari pengobatan standar, apakah dari sistem imunitas pasiennya sendiri yang memang sudah bagus, ataukah memang karena ada faktor minyak eukaliptus yang ternyata mungkin ada faktor yang dominan misalnya, itu harus ada pembuktian yang seperti itu. Ya, karena setelah itu kita juga mesti melihat juga atau membuktikan juga verifikasi apakah cara kerja dari minyak kayu putih tersebut, apakah memang sebatas hanya mengurangi keluhan pernafasan, ataukah memang ada mekanisme dia untuk membunuh virus COVID-19 ya, virus SARS-CoV-2, itu yang perlu dibuktikan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Balitbangtan, itu yang saya ketahui adalah penelitian yang pertama molekular docking ya. Molekular docking itu hanya berupa simulasi di komputer ya, mencocokkan antara zat 18-sineol itu dengan empro protein dari virus COVID-19, tapi itu baru simulasi di komputer. Kemudian lanjut ada penelitian in vitro ya, penelitian masih dalam tahap lab, bukan dalam tubuh manusia gitu ya. Nah, itu penelitian yang in vitro tersebut itu juga belum diujikan terhadap strain dari virus COVID-19. Jadi baru diujikan pada virus influenza, beta corona dan gamma corona, yang artinya itu jenis virus corona yang lama ya. Jadi bukan jenis virus coronanya COVID-19. Jadi memang kalau untuk pembuktian sebagai antivirus corona itu pembuktiannya yang pertama ada beberapa tahap ya. Yang pertama tahapan in vitro yang spesifik terhadap strain dari virus SARS-CoV-2, virus COVID-19 ini. Kemudian jika hasilnya baik, baru bisa lanjut penelitian praklinis ya, pada hewan coba juga diujikan, dalam tubuh hewan coba diujikan apakah minyak eukaliptus ini mempunyai daya bunuh terhadap virus COVID-19 yang ada pada tubuh hewan. Kemudian jika itu hasilnya bagus, baru bisa diujikan pada subjek manusia, pada uji klinis. Jadi itu tahapannya yang harus dilalui seharusnya. Ya, jadi tahapan-tahapan yang masih panjang inilah yang kemudian mungkin menimbulkan kontra begitu, masih panjang. Tapi kenapa kemudian sudah ingin diproduksi massal? Nah, hal semacam ini yang nanti setelah jeda kita akan bahas lagi. Dr. Ingrid dan Pak Tri tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.